Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sudah sarapan? Sudah siap menerima materi hari ini? Baik. Baik, siapa yang memimpin kita dalam doa? Baik, silakan ke depan, Nugu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran kita, mari kita berdoa, dan sebelum berdoa mari kita angkat sebuah kepujian, yaitu Tuhan Yesus baik. 3, 2, ya. Tuhan Yesus baik, oh, 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 oh. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan telah menyertai kehidupan kami. Dan inilah kami sebentar lagi kami akan memulaikan untuk haleluya. Amin. Amin. Kepada ibu guru kita, hormat, gerak, gerak. Selamat pagi, silakan duduk anak-anak. Baik. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak kami, dan yang sudah hadir nanti jawab dan unjuk tangan ya. Alfredo Alfonus Jai, Alisman Halawa, Anur Rahman Halawa, Arif Estagea, Rizka Damayanti Gea, Rosalia Angelina Jai, Yotinu Waruwu. Baik anak-anak, karena udah selesai untuk mengecek kehadirannya, dan bagaimana dulu? Udah siap menerima materinya ini? Pada hari yang lalu atau minggu yang lalu kita sudah masuk pada materi, dan Ibu mau mengingatkan kembali materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, apakah ada siswa yang masih ingat materi-materi sebelumnya? Baik, silakan Nugu, si Gusniawan. Apa materi sebelumnya yang kita pelajari, Nugu? Pertama, pengertian dana suci. Kedua, prosedur pengelolaan dana suci. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Gusniawan. Ya, berarti materi sebelumnya itu adalah pengertian jurnal umum dan jurnal khusus. Terus, materi sebelumnya lagi, Bu mau bertanya ini. Apakah pengertian dari jurnal umum itu? Apakah bisa siswa anak-anak kami menjawabnya? Oke, silakan Notri. Jurnal umum adalah jurnal laporan keuangan, tempat mencatat semua transaksi yang terjadi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Siotri. Ya, yang mana jurnal umum itu adalah laporan keuangan di mana semua transaksi itu akan dicatat. Baik, terima kasih Otri. Selanjutnya, ya, Ibu mau bertanya lagi dengan materi-materi sebelumnya. Ya, apakah di dalam jurnal khusus itu masih ingat dengan pengertian dari jurnal khusus? Siapa yang bisa? Baik, silakan Mei. Jurnal khusus adalah jurnal laporan keuangan di mana pencatatan transaksi yang sejenis. Ya, baik, silakan duduk. Tepuk tangan untuk si Mei. Ya, yang mana jurnal khusus itu adalah tempat mencatat transaksi yang sejenis. Yang terakhir Ibu tanyakan, ya, apa perbedaan jurnal pengeluaran kas dengan jurnal penerimaan kas? Siapa yang bisa? Oke, silakan Destin. Jurnal pengeluaran adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap terjadi pengeluaran maupun lain. Sedangkan jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat
Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk si Destin. Ya, itulah pengertian atau perbedaan dari jurnal pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas. Yang mana pada minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan apa itu dari jurnal khusus dan macam-macam dari jurnal khusus itu. Kalau dia jurnal khusus ada 4 poin yang Ibu katakan kemarin, ada jurnal pembelian, ada jurnal penjualan, ada jurnal pengeluaran kas, dan ada jurnal penerimaan kas. Berarti yang 4 macam jurnal khusus ini tentunya kita tempatkan transaksi-transaksi itu di manakah tempatnya. Jika seandainya terjadi transaksi pembelian secara kredit, maka otomatis itu akan diberikan di dalam jurnal pembelian. Catat di situ. Dan seandainya di pembelian itu terjadi secara tunai, maka akan dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Ya, maka itu ya macam-macam dari jurnal khusus ini. Sedangkan pada jurnal umum ini, ya, itu tadi dikatakan semua transaksi yang terjadi. Semua transaksi yang terjadi akan dicatat. Baik itu pembelian secara kredit, pembelian secara tunai, pengeluaran, dan penerimaan. Makanya Ibu katakan ini kalau dinamakan dia jurnal umum itu adalah tempat mencatat semua transaksi. Demikian juga kalau dikatakan dia jurnal khusus, berarti terkhusus dia hanya satu jenis. Kalau dia pembelian secara kredit, berarti terkhusus dia pada jurnal pembelian. Jika seandainya diterima penjualan, berarti penjualan itu penjualan tunai, tentunya akan dicatat transaksi itu pada jurnal penerimaan kas, ya, itu akan dicatat. Maka Ibu akan memberikan motivasi kepada anak-anak kami, ya, semangatlah untuk belajar, giatlah belajar, tuntutlah ilmu itu, karena ilmu itu adalah harta yang paling berharga. Kenapa Ibu katakan ilmu itu adalah harta yang paling berharga? Karena ilmu itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Ya, nggak bisa dicuri. Sampai mati pun kita itu nggak bisa dicuri orang. Kenapa? Karena ilmu itu sudah tertanam di dalam kehidupan kita. Baru tidak berfungsi ilmu itu kalau kita nggak ada di dunia ini lagi. Baru tidak berfungsi dia. Maka Ibu akan memberikan motivasi. Masa depan anak kami masih panjang. Raihlah cita-cita itu. Ya, semangat belajar. Ya, apalagi ini udah kelas 3 anak-anak kami. Tentunya sudah ada rencana. Hendak mau kemana. Ya, yang penting jangan berpikir kalau kamu harus berkeluarga. Jauhkan dulu itu. Ya, tuntut dulu ilmu, raih dulu cita-citamu sehingga kamu bisa dikatakan orang yang sukses. Maka pada penilaian-penilaian yang Ibu kasih pada materi atau pembelajaran kita ini, ada 3 penilaian yang Ibu kasih. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Bagaimana kalau dikatakan penilaian pengetahuan? Tentu ada tugas-tugas secara essay test. Maka anak-anak kami menjawab. Di situ kami lihat bagaimana pengetahuan anak-anak kami di bidang dari ilmu itu. Yang kedua, pengetahuan keterampilan. Berarti bagaimana kemampuan anak-anak kami dalam menyelesaikan masalah, dalam menyelesaikan tugas itu. Apakah ada argumen-argumen yang mau disampaikan? Ya, itu kalau dinamakan dia keterampilan, penilaian keterampilan. Yang ketiga adalah penilaian sikap. Bagaimana kalau dikatakan penilaian sikap ini? Tentunya itu kita lihat dari sikap kita. Sopan santun kita. Kalau kita sopan, tutur kata kita baik,
maka Tuhan pasti tetap mendengarkan semua apa yang akan kita cita-citakan. Maka itulah macam-macam penilaian yang Ibu kasih. Seterusnya, ini materi yang kita bahas hari ini. Masuk kita pada proses pembelajaran untuk hari ini. Kalau yang tadi itu adalah materi minggu yang lalu. Yang mana itu tadi sudah dijawab oleh anak-anak kami. Yang mana jurnal umum dan jurnal khusus. Berarti materi kita pada hari ini yaitu menyangkut dengan kompetensi dasarnya memahami ruang lingkup dasar akuntansi atau dana kas kecil. Memahami ruang lingkup dana kas kecil. Sedangkan tujuan pembelajarannya ada 4 nanti ini. Ya, tapi Ibu bagi 2. Ya, Ibu bagi 2. Yang pertama di situ adalah menjelaskan pengertian dana kas kecil. Yang kedua, melakukan pencatatan metode dana tetap. Dan yang ketiga, menjelaskan pengertian dari metode dana tidak tetap atau fluktuasi. Dan yang keempat adalah melakukan pencatatan metode dana tidak tetap atau fluktuatif. Maka Ibu akan mengajak anak-anak kami. Ya, mari simak, mari dengarkan. Kita lihat di dalam PowerPoint ini sudah di atas Ibu kasih yang mana materi kita di sini adalah dana kas kecil. Yang mana di situ pengertian dana kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Yang artinya di sini Nogu, ya, dana kas kecil ini yang ada pada sebuah perusahaan dan perusahaan yang akan menyediakan dananya ini. Tentunya ini dana kas kecil ini dipegang oleh seorang sekretaris. Makanya dikatakan di sini tadi membayar pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Yang artinya kalau bendahara umum akan melakukan transaksi pembelian, tapi tiba-tiba perusahaan membutuhkan contohnya ya kertas HVS. Maka di situ prosesnya lama. Kenapa lama? Tentunya bendahara umum dari perusahaan itu tidak ada uang tunai, baru dulu diambil di bank. Makanya dikatakan di situ tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Itu artinya di situ. Seterusnya di situ lagi dikatakan fungsi dana kas kecil, yaitu dana kas kecil menunjang aktivitas operasional perusahaan karena tidak efektif apabila pengeluaran dana kas kecil dari perusahaan menggunakan cek. Berarti yang artinya di sini dengan adanya dana kas kecil yang dipegang oleh seorang sekretaris itu, maka bisa secepat itu proses aktivitas atau operasional pimpinan perusahaan ini dapat berjalan dengan baik. Dan satu kunci utama di sini, dana kas kecil ini hanya boleh digunakan oleh pimpinan perusahaan. Yang mana di situ adalah kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan itu. Apa salah satu contoh dari kebutuhan-kebutuhan ini? Contoh, tinta printernya sudah habis. Itu kan nilai nominalnya kecil. Makanya dikatakan pada pengertiannya tadi adalah relatif kecil. Terus lagi contohnya ada tamu tiba-tiba pimpinan. Tentunya aqua segera diberikan, disuduhkan, ya. Itu sehingga bisa dikatakan pada fungsinya ini menunjang aktivitas atau operasional
perusahaan. Kenapa dikatakan tidak efektif kalau dibayar dengan cek? Tentunya itu cek kan selembar kertas, iya kan? Karena selembar kertas tidak mungkin di kantin kita bayarkan dengan cek itu. Tentunya ibu-ibu kantin atau bapak-bapak kantin mengatakan apa arti lembar ini, ya. Makanya dikatakan tidak ekonomis. Makanya ini dana kas kecil ini wajib uang tunai dia, ya, wajib uang tunai. Dan siapakah yang memegangnya adalah seorang sekretaris. Karena sekretaris itu adalah orang yang dekat kepada pimpinan. Makanya dikatakan fungsinya itu adalah menunjang aktivitas operasional perusahaan. Selanjutnya prosedur pengelolaan dana kas kecil. Berarti ada langkah-langkahnya bagaimana bisa dia terbentuk dana kas kecil ini. Yang pertama, ya, pembentukan dana kas kecil ada hal yang penting. Satu, biasanya jumlah dana kas kecil ditaksir dengan memperhitungkan kebutuhan dan untuk 3 atau 4 minggu. Yang artinya seorang sekretaris ini wajib memperkirakan apa-apa sajakah kebutuhan pada perusahaan itu yang memang nilai nominalnya relatif kecil dan akan segera akan dilaksanakan. Berarti yang akan memperkirakan itu adalah seorang sekretaris. Yang kedua, memberikan estimasi kepada bendahara, kemudian bendahara menarik cek dan memberikannya kepada pemegang dana kas kecil. Yang artinya seorang sekretaris memberikan estimasi itu kepada bendahara sampai kapankah penggunaan dana kas kecil itu. Apakah 3 minggu, 4 minggu, 2 minggu, itu tergantung dari kesepakatan atau kebutuhan dari perusahaan. Yang ketiga, pemegang kas kecil mencairkan atau menguangkan cek. Berarti yang artinya di sini dengan seorang sekretaris sudah mengestimasikan kepada bendahara, maka dia harus mencairkan itu dana kas kecil. Berarti mencairkan yang artinya di sini melakukan pengeluaran apa-apa saja yang mencakup dengan kebutuhan dari perusahaan. Itulah prosedur dari pengelolaan dana kas kecil. Seterusnya, pembayaran melalui dana kas kecil, yang mana di sini pemegang kas kecil atau kasir mempunyai kewenangan untuk melakukan pengeluaran kas dengan menggunakan uang yang terdapat dalam kas kecil sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetap. Yang artinya di sini seorang sekretaris itu sudah punya tanggung jawab penuh pada uang yang sudah dipegang. Yang artinya di sini silakan realisasikan itu dana kas kecil atau silakan kamu gunakan dana itu selagi itu dibutuhkan. Maka Bu ambil contoh tadi itu, jika seandainya kertas HVS ada yang mau di-print, ada surat yang mau di-print, maka akan segera dikirimkan. Kebetulan kertas HVS habis, maka boleh segera dipergunakan itu yang namanya dana kas kecil. Maka seorang sekretaris punya hak penuh dalam merealisasikan dana kas kecil. Dan seorang sekretaris itu juga bisa dikatakan dia seorang bendahara atau kasir. Kenapa? Karena dia memegang uang walaupun nilai nominalnya itu sangat kecil. Dan jangan kamu pikirkan karena dana kas kecil ini berarti yang artinya uangnya kecil, uangnya kecil, bukan Uang yang kecil ini artinya yang nilai nominalnya
kebutuhan-kebutuhan yang relatif kecil itu akan segera direalisasikan oleh bendahara atau seorang sekretaris. Seterusnya, dokumen apakah yang harus diberikan pada pengeluaran dana kas kecil ini? Yang pertama, permintaan pemakaian kas kecil. Kedua, bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukung. Yang artinya dokumen pendukung ini adalah bukti-bukti transaksinya. Ya, permintaan ini adalah ada formulir yang harus wajib diisi oleh seorang sekretaris untuk bisa diajukan kepada bendahara umum pada perusahaan diajukan. Ya, setelah diajukan ada formulir diisi, demikian ada bukti yang artinya dana-dana kas kecil yang sudah direalisasikan. Kalau sudah direalisasikan, tentunya ada pendukungnya, ada bukti-bukti transaksi. Apakah itu nota kontan atau kwitansi, itu tergantung, ya, tergantung dari transaksi yang terjadi. Makanya itulah dokumen-dokumen yang harus disediakan pada pengeluaran dana kas kecil. Seterusnya, pengisian kembali dana kas kecil. Yang pertama, permintaan pengisian kembali dilakukan oleh pemegang kas kecil. Dan yang kedua, apabila uang yang terdapat dalam dana kas kecil mendapat tingkat minimum, maka dana harus diisi kembali. Maka ini artinya, jika seandainya saldo dana kas kecil ini menipis, maka seorang sekretaris boleh mengajukan. Ya, boleh mengajukan kepada bendahara umum, ya, yang mana di situ karena metode nanti yang akan kita pakai, karena ada dua metode, ada metode dana tetap dan ada metode dana tidak tetap, dan itu nanti kita bahas di sini adalah metode dana tetap. Ya, berarti kalau dia metode dana tetap, maka jumlah nominal yang akan diajukan kepada bendahara umum itu harus sama, harus tetap, tidak boleh berubah-ubah. Maka pengisian kembali ini yang melaksanakannya itu adalah seorang sekretaris. Kenapa? Karena dialah pemegang dana kas kecil itu. Dia tahu berapa lagi nilai dana kas kecil yang ada di tangannya. Tentunya harus ada pengajuan. Seterusnya, masuk kita pada bagian B, metode dana tetap. Nah ini, ya, metode tadi Ibu katakan ada dua, metode dana tidak tetap dan metode dana tetap. Yang kita bahas dulu adalah metode dana tetap. Yang mana nanti metode dana tidak tetap itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Makanya Ibu bagi tadi tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang kita bahas metode dana tetap atau impress fund system. Yang mana di situ adalah pencatatan dana kas kecil dengan sistem dana tetap, jumlah kas akan selalu tetap. Besar pengganti sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Yang artinya metode dana tetap ini tadi sekretaris sudah memperkirakan dalam 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan 1 bulan, sudah diperkirakan apa saja kebutuhan. Kita ambil nilai nominalnya contoh, 1 juta dalam 1 bulan. Maka, di dalam uang nominal yang 1 juta itu, tentunya ada pengeluaran, ya kan? Maka dengan pengeluaran itu kita berikan contoh 800.000 pengeluarannya. Berapa lagi saldo dana kas kecil? 200.000 itu saldonya. Tentu seorang sekretaris ini mengajukan kembali, ya, pembentukan dana kas kecil. Dia ajukan kepada bendahara umum. Setelah dia ajukan itu, ya,
tentu harus ada lampirannya. Apa lampirannya? Yaitu bukti-bukti transaksi yang sudah terrealisasi. Yang mana tadi bukti-bukti transaksi itu ada nilai nominalnya dan jumlah pengeluarannya adalah 800.000. Maka jika seandainya seorang sekretaris akan memberikan itu kepada bendahara umum perusahaan mencairkan dana kas kecil itu sebesar pengeluaran dana kas kecil. Berapa tadi pengeluaran dana kas kecil? Ya, 800.000. Maka itulah yang dicairkan oleh bendahara umum yang 800.000. Berarti 800.000 tambah 200.000 berapa? 1 juta. Berapa nilai nominal pertama tadi pada dana kas kecil? 1 juta. Berarti itu namanya metode dana tetap yang dipergunakan. Dan tentunya di sini ya, tentunya di sini setiap terjadi transaksi tentu ada pencatatan ya kan. Tapi untuk metode dana tetap ini setiap terjadi transaksi tidak ada penjurnalan. Kenapa dikatakan tidak ada penjurnalan? Karena itu sudah ada dokumen-dokumen pendukungnya tadi. Sudah ada bukti-bukti transaksinya itu tadi. Maka tak perlu lagi dicatat. Baru boleh dicatat kalau seandainya sudah terjadi pengisian kembali dana kas kecil. Kita lihat di sini ada beberapa contoh yang Ibu kasih. Nah ini, ada pencatatan dana kas kecil. Ada waktu dan ada jurnalnya. Jika seandainya pembentukan dana kas kecil itu apa jurnalnya? Kalau dia debit berarti kas kecil. Kalau dia kredit kas di bank. Bagaimana juga kalau pengeluaran kas kecil? Terjadi pengeluaran. Di situ dikatakan tidak di jurnal. Yang artinya tidak dicatat. Ya, tidak dicatat. Ya, tapi ada bukti-bukti transaksi, harus ada bukti transaksi. Terus pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil baru diisilah transaksi-transaksi yang sudah terrealisasi tadi ini. Baru diisi. Apa transaksi yang pertama? Contoh, ya, pembelian kertas HVS. Kedua, pembelian tinta printer. Ketiga, pembelian aqua dan lain sebagainya. Berarti pada pengisian itu baru dicatat yang namanya pencatatan transaksi dana kas kecil. Maka di sini ada satu contoh Ibu kasih. Ya, ini ada contoh. Contohnya yaitu PT Kurnia. Ya, perhatikan contohnya. Ini ada contoh PT Kurnia menyelenggarakan kas kecil dengan pengeluaran sebagai berikut, yaitu tanggal 3 Desember dibeli supplies kantor secara tunai berarti 100.000. Tanggal 7 dibayar rekening listrik dan air berapa nilai nominalnya? 100.000. Tanggal 8 dibayar biaya telegram berapa nilai nominalnya? 70.000. Tanggal 10 terjadi pengisian kembali dana kas kecil. Nah, berarti kalau kita perhatikan pada tanggal 10 itu terjadi pengisian kembali, berapakah nilai nominal pengisian kembali dana kas kecil ini? Iya, benar. 375.000. Berarti baru dicatatlah semua pengeluaran. Terus tanggal 18 dibayar biaya pengobatan karyawan atau biaya rupa-rupa. Berapa nilai nominalnya? 75.000. Tanggal 20 dibeli supplies kantor secara tunai berapa lagi? 125.000. Tanggal 22 dibayar biaya telepon. Berapa nilai nominalnya? 150.000. Tanggal 28 dibayar biaya angkut. Berapa nilai nominalnya? 150.000. Tanggal 29 dana kas kecil dikembalikan. Berapa itu?
Tanggal 31 dibayar biaya rupa-rupa, berapa nilai nominalnya? Nah, berarti di situ di bawah ada catatan. Besarnya uang yang diterima pada saat pembentukan dana kas kecil adalah 1.500.000. Yang diminta di situ adalah buatlah jurnal metode dana tetap. Kita lihat ya bagaimana. Nah, itu kolomnya. Ada tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Di situ pada tanggal 1 tadi, itu kan adalah pembentukan dana kas kecil, iya kan? Nah, berarti nama akun yang muncul di situ apa, Nagu? Kas kecil di posisi debit dengan nilai 1.500.000. Sedangkan pada posisi kredit kas di bank dengan nilai 1 juta. Nah, pada transaksi 3, 7, dan 8 di situ dikatakan tidak di jurnal. Kan sudah Ibu jelaskan tadi. Kenapa tidak di jurnal? Karena belum ada pengisian kembali dana kas kecil. Itu artinya tidak di jurnal itu baru nanti dicatat pengeluarannya pada tanggal 10. Karena tanggal 10 tadi terjadi pengisian kembali dana kas, terjadi pengisian dana kas kecil. Sehingga pengeluaran tanggal 3, 7, dan 8 itu berada pada tanggal 10. Kita lihat keterangannya. Yaitu 1, supplies kantor 100.000. Yang kedua, biaya listrik dan air berapa? 200.000. Biaya telegram berapa? Nah, berarti semua pengeluaran itu besarnya adalah, nah, tentu itu yang akan diisi oleh seorang bendahara umum perusahaan yang akan diserahkan kepada seorang sekretaris. Demikian juga tanggal 18, 20, 22, 28. Itu tidak di jurnal. Kenapa? Karena masih belum ada yang namanya pengisian kembali dana kas kecil. Tanggal 29 ada itu pengembalian. Berarti yang artinya pengembalian karena mungkin agak besar nilai nominalnya, maka dikembalikanlah bendahara sekretaris itu atau kasir itu kepada bendahara umum. Maka nama akunnya adalah kas bank posisi debit 100.000 dan kas kecil posisi kredit 100.000. Demikian tanggal 31. Tanggal 31 juga terjadi lagi transaksi atau pengeluaran. Ada biaya rupa-rupa, ada biaya angkut, dan ada biaya telepon. Maka inilah materi kita untuk pada hari ini. Dan bagaimana, masih semangat anak-anak? Apakah bisa dipahami materi-materi yang Ibu sampaikan pada hari ini? Iya. Yakin? Yakin. Kalau memang yakin, boleh Ibu bertanya? Boleh. Baik, yang menjadi pertanyaan Ibu dulu, ya. Coba jelaskan pengertian dana kas kecil. Siapa? Oke, baik. Silakan, Mei. Catat setiap terjadinya pengeluaran uang yang diberikan. Oh, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Seterusnya, Ibu tanya lagi. Pada perusahaan PT Lintang terbentuk dana kas kecil. Ya, yang mana itu terbentuk dana kas kecil ini dimulai pada tanggal 1. Maka apakah nama akun? Nama akun yang muncul pada pembentukan dana kas kecil. Siapa kira-kira? Baik, silakan Notri. Nama akun yang muncul pada transaksi tanggal 1 ini adalah kas kecil sebesar 1.500.000 di posisi debit. Lalu di bawahnya kas di bank agak menjorok ke dalam, masuk di kredit. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk Siotri. Ya, berarti nama akun yang muncul pada transaksi itu adalah
kas kecil posisi debit 1.500.000, posisi kredit kas di bank 1.500.000. Seterusnya, coba kamu jelaskan bagaimana proses pencatatan metode dana tetap ini. Siapa yang bisa? Baik, silakan Destin. Yaitu pengeluarannya tidak dicatat dalam jurnal sehingga tidak akan merubah jumlah nominalnya. Yang artinya baru dicatat jika terjadi pengisian kembali dana kas kecil. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk si Destin. Ya, hebat-hebat anak ibu ini ya, udah bisa dimengerti, sedikit disampaikan, sudah bisa dipahami. Berarti yang artinya proses pencatatan metode dana tetap itu adalah pencatatan di mana transaksi-transaksi itu tidak akan dicatat sebelum terjadi pengisian kembali dana kas kecil. Sekali lagi kasih pertanyaan. Ya. Pertanyaannya sekarang ini adalah apakah proses pencatatan jurnal dana kas kecil ini harus sama antara debit dengan kredit? Siapa yang bisa? Baik, silakan lagi si Otri. Jawabannya adalah tidak sama karena nilai nominalnya beda dengan jurnal umum. Debit kredit harus sama. Baik, terima kasih. Silakan Nurul Nugu, tepuk tangan. Ya, Ibu senang dengan sekarang ini anak-anak kami bisa memahami, bisa mengerti dengan materi-materi yang Ibu sampaikan. Dan Ibu tetap akan memberikan semangat kepada anak-anak kami, tetaplah belajar ya, tetap belajar supaya masa depan kamu bisa lebih cerah. Dan karena ini sudah selesai materinya, ada beberapa LKPD yang Ibu siapkan, dan ini nanti ketua silakan kamu bagi LKPD-nya dan bentuk kelompok. Ya, bentuk kelompok mulai dari sekarang, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, silakan kamu bentuk kelompoknya dan kita mulai sekarang. Sudah? Nah, itu ada soal yang sudah Ibu siapkan, maka silakan kamu diskusi masing-masing di kelompokmu, silakan kamu kerjakan dan Ibu akan menilai, ya, menilai yang pertama bagaimana kekompakan di dalam kelompoknya, terus bagaimana dengan sikap kalian pada saat mau berdiskusi dan bagaimana juga hasilnya nanti. Maka Ibu kasih kesempatan sekarang untuk mengerjakannya. Nanti kalau sudah siap, maka kita pilih salah satu kelompok untuk mempresentasikannya. Baik, Ibu kasih kesempatan sekarang dimulai. Baik, sudah nunggu? Baik, Ibu kasih kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu transaksi yang terjadi pada PT Lintang Semesta pada tanggal 1 Mei 2013. Membentuk dana kas kecil sebesar Rp1.500.000. Nah, PT Lintang menggunakan sistem dana tetap. Berikut adalah transaksi yang dilakukan oleh PT Lintang Semesta selama bulan Mei 2013. Yang pertama, pada tanggal 5 Mei, membayar biaya listrik sebesar Rp100.000. Pada tanggal 10 Mei, membayar biaya telepon sebesar Rp150.000. Dan pada tanggal 13 Mei, membeli perlengkapan kantor sebesar Rp50.000. Pada tanggal 24 Mei, membayar biaya rumah sebesar Rp250.000. Pada tanggal 27 Mei, dilakukan pengisian kembali dana kas kecil. Dan di tanggal 31 Mei, dana kas kecil dikembalikan karena dianggap terlalu besar sebesar Rp300.000. Ke power bank. Lanjut.
Nah, dari presentasi kami ini, jika teman-teman setiap kelompok masih ada yang tidak dimengerti ataupun ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman kami di setiap kelompok, kami berikan kesempatan. Yang telah terjadi pada PT Lintang Semesta dapat dibuat dalam buku kas kecil metode impres, yaitu tanggal, nomor bukti, keterangan, pengisian, pengeluaran, akun yang didebet. Di dalamnya terdapat biaya listrik, biaya iklan, dan di sana terdapat serba-serbi di mana akun dan jumlah. Nah, pada tanggal 1 akunnya yaitu pembentukan dana kas kecil ataupun pengisian nominalnya sebesar 1.500.000. Nah, pada tanggal 5 Mei membayar biaya listrik sebesar 100.000. Pada tanggal 10 Mei pembayaran biaya telepon sebesar Rp150.000. Dan pada tanggal 13 pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp50.000. Pada tanggal 24 pembayaran biaya rupa-rupa sebesar Rp250.000. Di tanggal 27 pengisian kembali dana kas kecil sebesar Rp550.000. Dan pada tanggal 31 pengembalian kembali dana kas kecil sebesar Rp300.000. Nah, jika teman-teman kami setiap kelompok masih ada yang belum dipahami ataupun yang ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman kami berikan kesempatan. Baik, kami dari kelompok 4 punya pertanyaan. Yang pertama adalah berapa total pengisian dan pengeluaran uang pada transaksi tersebut atau pada PT Lintang? Baik, terima kasih pertanyaan teman kami. Saya akan menjawabnya. Nah, total pengisian dan pengeluaran yang terjadi pada PT Lintang, yaitu pengisian terjadi 2 kali, yaitu pada tanggal 1 dan tanggal 27, yaitu pada tanggal 1 pengisian sebesar Rp1.500.000 dan pada tanggal 27 sebesar Rp550.000, sehingga total pengisian kas kecil pada PT Lintang adalah sebesar Rp2.050.000. Dan sedangkan pengeluarannya yaitu pada tanggal 5 Mei pembayaran biaya listrik sebesar Rp100.000. Pada tanggal 10 pembayaran biaya telepon sebesar Rp150.000. Dan pada tanggal 13 pembayaran perlengkapan kantor, pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp50.000. Dan pada tanggal 24 biaya rupa-rupa Rp250.000. Dan pada tanggal 31 dilakukan pengembalian dana kas kecil, sehingga total pengeluaran yang terjadi pada PT Lintang tersebut adalah sebesar Rp850.000. Sekian jawaban dari kami. Pembahasan diskusi ini ya, tentunya ada beberapa poin yang terpenting. Apalagi pada saat pembahasan materi-materi yang Ibu sampaikan tadi dari awal, tentunya ini anak-anak kami sudah memahaminya. Baik, tentu di sini siapa kira-kira, ya, Ibu mau tanya, siapa kira-kira yang akan memberikan poin-poin terpenting pada pembahasan baik materi kita maupun hasil diskusi dari kelompok 1 ini? Berikan kesempatan siapa? Baik, silakan Si Gusniaman. Yang pertama itu pengisian dana kas kecil. Yang kedua prosedur pengelolaan dana kas kecil. Yang ketiga pengisian kembali dana kas kecil. Keempat metode impres atau dana hilang. Baik, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Si Gusniaman. Ya, berarti itulah poin-poin yang terpenting, yang mana di situ adalah dana kas kecil. Ya, pengertian dana kas kecil, prosedur dana kas kecil, metode dana tetap, dan perusahaan-perusahaan lintang yang melakukan transaksi. Dan sekarang, ya, sekarang Ibu mau
menghimbau anak-anak kami untuk tetap belajar di rumah. Yang mana materi-materi yang sudah Ibu sampaikan ini, apalagi pembahasan kita minggu depan. Ya, pembahasan kita minggu depan artinya atau materinya adalah mengenai metode dana tidak tetap atau fluktuasi. Maka belajar di rumah supaya anak-anak kami bisa memahami dan bisa mengerti. Baik, karena sudah selesai materi kita pada pagi hari ini dan semoga anak-anak kami bisa lebih semangat lagi untuk belajarnya dan lebih giat lagi, maka Ibu akan mengakhiri ya materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka Ibu akan menutupnya dengan mengatakan selamat pagi.